Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar fa'il atau subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Al-fa'ilu, fa'il adalah subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Mari kita lihat kaedahnya. Al-fa'ilu ismun, fa'il adalah isim. Kita telah belajar di video sebelumnya bahwa isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Isim adalah setiap lafaz yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Dia isim bisa berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati, atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain maksudnya selain yang empat itu ya. Selain manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati. Marfu'un. Marfu' itu dibaca rofa. Marfu' identik dengan dhammah. Simbol dasar dari rofa atau marfu' itu adalah dhammah. Walaupun ada nanti tanda yang lainnya. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia yang melakukan perbuatan tersebut. Mari kita lihat contohnya. Al-amsilah, contoh. Taral uspuru, burung itu telah terbang. Kita lihat dua kata ini terdiri dari fi'il madi dan isim ya. Kata toro ini fi'il madi. Kenapa? Karena terjemahannya adalah dia telah terbang. Di video sebelumnya kita telah belajar bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi terjemahan kata toro adalah dia telah terbang. Al-uspur ini isimnya. Jadi pengarang kitab Nahwadi mengatakan bahwa al-uspur huwa alladhi tara, bahwa burung ya, burung ini dialah yang terbang ya. Fayakunul uspur alladhi fa'ala at-tayran. Maka uspur ini adalah pelaku sebuah perbuatan terbang ya. Maka dinamakanlah uspur ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku perbuatan tara. Apa tadi fa'il itu definisinya? Isim ya. Al-uspur ini isim. Isim apa nih? Ismul hayawan ya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Di sini dia isim hayawan ya, nama sebuah binatang. Marfu'un. Marfu' itu dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Simbol dasar dari rofa atau marfu itu adalah dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari al-uspur ini adalah ro, dan ro ini berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Kita lihat di sini kata toro lebih dulu ditulis ya. Lebih dulu ada kata toronya baru isim ini ya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata al-uspur adalah pelaku perbuatan toro, maka kata al-uspur ini dinamakan dengan fa'il atau subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Kita lihat contoh yang kedua. Jara al-hisanu ya, jara al-hisanu, kuda itu telah berlari. Dua kata ini kita lihat terdiri dari fi'il madi dan isim. Jaro ini fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau ya. Jadi waktunya telah berlalu. Jadi terjemahannya dia telah berlari. Kemudian pengarang kitab Nahwadi mengatakan bahwa al-hisanu huwa alladhi jara, bahwa kuda itu adalah yang telah berlari ya. Fal-hisanu huwa alladhi fa'ala al-jari, bahwa kuda itu adalah yang telah melakukan perbuatan berlari. Maka dinamakanlah al-hisan ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Apa fa'il itu definisinya tadi? Ismun, dia adalah isim. Al-hisan ini isim. Isim apa ini? Isim hayawan ya.
kita telah belajar di video sebelumnya bahwa isim adalah kullu lafzin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayu syai'in akhar. Bahwa isim adalah setiap lapas yang dinamakan dengannya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati atau sesuatu yang lain. Kita lihat al-hisan ini adalah ismul hayawan, nama binatang. Marfu'un, marfu' itu dibaca rofa, marfu' identik dengan dhammah. Simbol dasar dari rofa atau marfu' itu adalah dhammah. Kita lihat kata al-hisan ini, huruf terakhirnya nun, dan nun ini berharakat dhammah ya, maka dia marfu' ini. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Kita lihat kata al-hisan ini didahului oleh kata jaro ya, lebih dulu ditulis kata jaronya, lebih dulu ditulis kata kerja jaronya. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia adalah yang melakukan perbuatan tersebut ya. Kata al-hisan ini adalah yang melakukan perbuatan jaro, maka dinamakanlah al-hisan ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Kemudian ya'umus samaku, ikan itu berenang, ikan itu sedang berenang. Kita lihat dua kata ini terdiri dari fi'il dan isim. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari, bukan fi'il madi ya. Dari mana kita tahu? Kita lihat dia diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini adalah huruf mudhari. Apa fi'il mudhari itu? Fi'il mudhari adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ah wa yal hamzah wan nun wal ya wat ta. Fi'il mudhari adalah setiap fi'il, setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang atau masa depan atau akan datang. Dan dia harus diawali oleh salah satu huruf mudhari, yaitu hamzah, nun, ya dan ta ya. Jadi terjemahan ya umum ini dia sedang berenang ya. Kemudian dia diawali oleh huruf ya. Huruf ya ini termasuk huruf mudhari. Huruf mudhari ada 4, hamzah, nun, ya dan ta ini adalah huruf ya, dan huruf ya ini adalah huruf mudhari. Kemudian pengarang kitab Nahwu mengatakan yang ikan ini adalah dia yang melakukan perbuatan berenang. Maka ikan ini dinamakan sebagai fa'il, sebagai subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Kita lihat di sini apa fa'il itu, karena as-samak tadi di sini kedudukannya sebagai fa'il, sebagai subjek. As-samak dia adalah isim ya. Isim apa nih? Ismul hayawan, nama sebuah binatang ya. Kemudian marfu, marfu itu dibaca rofa, marfu itu identik dengan dhammah. Simbol dasar dari marfu adalah dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari kata as-samak adalah kaf, dan kaf ini berharokat dhammah. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Kita lihat lebih dulu ditulis di sini fi'il yang umumnya ya. Kita lihat lebih dulu ditulis di sini kata kerja yang umumnya ya. Lebih dulu kita lihat fi'ilnya, lebih dulu ditulis fi'ilnya kemudian isimnya. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kita lihat kata as-samak adalah yang melakukan perbuatan yang umum, maka dinamakanlah as-samak ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku perbuatan. Kemudian ta'kulul bintu, anak perempuan itu sedang makan. Kita lihat dua kata ini terdiri dari fi'il dan isim. Fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Dari mana kita tahu bahwa kata ta'kulu ini adalah fi'il mudhari? Karena terjemahannya sedang ya, dia sedang makan. Kalau ada fi'il yang terjemahannya diawali dengan kata akan atau sedang, maka fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il mudhari. Kemudian dia diawali oleh huruf ta. Huruf ta ini adalah salah satu dari huruf mudhari. Huruf mudhari itu 4, hamzah, nun, ya dan ta. Kita lihat kata ta'kul diawali oleh huruf ta. Kemudian al-bintu ini adalah yang melakukan perbuatan makan ya, yang melakukan perbuatan ta'kul. Maka al-bintu ini disebut dengan fa'il atau subjek atau pelaku sebuah perbuatan. Apa fa'il itu? Ismun ya. Penulisnya yang pertama dia adalah isim. Kata al-bintu ini isim. Isim apa nih? Dia adalah ismul insan ya, nama manusia. Marfu'un, marfu' dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Kita lihat huruf terakhir dari kata al-bintu ini adalah ta, dan ta ini berharokat dhammah.
Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh fi'il, yang didahului oleh kata kerja. Kita lihat di sini lebih dulu ditulis kata ta'kulnya, lebih dulu ditulis kata kerja ta'kulnya ya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan bahwa dia yang telah melakukan perbuatan tersebut. Bahwa kata al-bintu ini adalah pelaku perbuatan ta'kul, pelaku perbuatan makan tadi ya, pelaku perbuatan akal. Maka dinamakanlah al-bintu ini sebagai fa'il, sebagai subjek, sebagai pelaku sebuah perbuatan. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.